Presidensial threshold itu kan terakhir pemerintah akan melakukan konsolidasi internal untuk menyikapi untuk menyesuaikan pasal setelah putusan MK itu. Udah sejauh mana, Prof, konsolidasi internal? Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan partai-partai politik itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Karena pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, maka mau tidak mau diperlukan ada satu pengaturan baru, pemilihan pencalonan presiden dan pemilihan presiden tanpa threshold lagi. Tapi MK kan sudah memberikan 5 panduan, disebut dengan constitutional engineering. 5 panduan itu tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan. Jadi salah satu panduan yang dikatakan oleh MK itu jangan sampai terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit calon presiden. Jadi katakanlah kalau Pak Saldi mengatakan ada 30 partai politik peserta pemilu, maka maksimum kan 30 juga pasangan calon presiden. Tapi kalau 30 kan ya banyak juga kan. Dan partai-partai itu boleh bergabung. Tapi kalau bergabung jangan sampai 29 mencalonkan satu orang, lalu yang satu partai calon, akhirnya 2 lagi. Jadi bagaimana mekanismenya itu in between antara terlalu banyak, terlalu sedikit. Nah itu yang mesti dikompromikan. Tapi pada prinsipnya threshold tidak ada lagi. Jadi satu partai politik yang tidak mau bergabung, ya dia nggak bisa dipaksa, dia mau calonin, silakan aja calonin. Walaupun ternyata misalnya 28 partai mencalonkan satu orang, tapi ada 2 partai nggak mau. 2 partai itu masing-masing ada 3 juga. Jadi bagaimana caranya kita supaya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, jangan sampai juga muncul calon tunggal. Kalau misalnya 30 partai terus 30 mencalonkan satu orang, maka deadlock kan, karena tidak mungkin dilaksanakan pilpres kalau pasangannya cuma satu. Gimana cara milihnya? Dan itu tidak ada mekanismenya di dalam UUD 45. Kecuali kalau indirect demokrasi oleh MPR, kalau satu ya aklamasi. Tapi kalau seluruh rakyat kan nggak bisa aklamasi, itu masalah juga. Jadi saya kira hal-hal yang krusial seperti ini harus dipecahkan supaya proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2029 nanti berjalan dengan lancar. Tapi mungkin pada akhirnya nanti ada satu sikap pemerintah yang bakal, maksudnya hanya satu. Kalau ada satu sikap kan nanti dibawa ke DPR, karena memang memerlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Diperlukan peraturan yang baru, norma baru sebagai pengganti dari pasal 222 yang dibatalkan itu. Sikapnya untuk waktunya belum ditentukan ya? Belum, kan masih lama sebenarnya. Itu kan untuk Pilpres tahun 2029. Mungkin ada kisi-kisi, Prof, sebagai pakar hukum, apa mungkin untuk membatasi agar calon ini nggak terlalu banyak? Ya seperti itu tadi saya katakan, kalau 30, ya kalau partai itu bisa bergabung, berapa banyak boleh partai itu bergabung? Jangan sampai misalnya, katakanlah misalnya, boleh bergabung 5 partai. Kalau calonnya 30 kan berarti maksimum ada 6 pasangan. Nah, tapi kalau misalnya tidak dibatasi, bisa 29 partai bergabung, bisa hanya ada 2 calon. Kembali lagi ke yang lama kan begitu.